Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja. Aku membuat readingan ya. Ini adalah kenapa kamu belum bisa melupakan mantanmu? Kenapa sih belum bisa ya lupa sama mantan? Ya, buat kalian yang kepengen lebih spesifik, dibaca langsung ke energinya, bisa personal reading, bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini. Kita mulai ya. Kenapa sih belum bisa melupakan mantan? Kenapa ya, kenapa kamu belum bisa lupa sama mantanmu? Kita lihat apa sebabnya ya. Introspection. Oke, kenapa belum bisa melupakan mantan? Nine of One, Eight of One, benar-benar dinaungi situasi gelap ya. Page of One, Wheel of Fortune. Oke, di sini aku melihat kenapa sih kamu belum bisa melupakan mantan? Pertama, kamu ragu-ragu ya. Ragu-ragu dengan kemampuanmu sendiri. Apakah kamu bisa hidup tanpa dia gitu ya? Apakah kamu bisa benar-benar bagus hidupnya tanpa dia gitu? Ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu. Jadi kayak kamu tuh belum yakin sama dirimu. Ya. Lalu di sini ya seperti ada nih, kamu kayak penuh perjuangan untuk bisa keluar dari situasi gelap dalam hidupmu ya. Terutama buat kamu yang selalu memikirkan bahwa kamu nungguin dia nepatin janji gitu loh. Mungkin dia pernah berjanji di awal sama kamu, jadi kamu kenapa belum bisa lupa? Karena kamu masih mengharapkan, ternyata secara tidak sadar ya guys, secara tidak sadar kamu masih nungguin hal itu gitu loh ya. Dan ini kamu sebenarnya dinaungi kegelapan gitu loh di hidup kamu, karena kamu masih terus terikat gitu loh, atau kamu punya janji sama dia gitu ya. Ini semua harus diikhlasin ya. Apalagi kalau memang sudah mantan, mungkin itu yang terbaik ya. Bagaimana kita bisa sampai mengucap berpisah itu, kita kan pasti sudah sangat lelah ya, ibaratnya sudah dalam titik jenuh lah. Biasanya juga orang masih bertahan kan kalau dia memang masih mampu, tapi kalau sudah berpisah itu ya biasanya benar-benar dia itu sudah benar-benar nggak mampu gitu loh ya, untuk terus berada dalam situasi hubungan yang seperti itu gitu loh. Makanya berpisah. Nah misalnya nih kamu balik lagi sama dia, pada dasarnya yang terjadi ya kemungkinan akan muncul lagi permasalahan yang sama yang membuat kamu akhirnya ingin berpisah dengan dia gitu ya. Jadi adanya janji, adanya juga penasaran gitu ya, saya sama dia nih jodoh nggak sih gitu, penasaran terus, penasaran gitu. Atau bisa juga memang karena memang dia itu seseorang yang manis ya, berbicara manis, suka berjanji gitu-gitu, suka uh, benar-benar membuat kamu tuh percaya, benar-benar membuat kamu tuh nungguin gitu ya. Dan aku juga berpikir tentang kenapa sih belum bisa lepas dari mantan. Bisa jadi kalau memang kamu udah benar-benar sadar sesadarnya bahwa dia tuh bukanlah yang terbaik buat kamu, tapi kamu masih juga susah untuk lepas, kemungkinan memang urusannya belum selesai atau pelajarannya belum selesai. Makanya saya bilang misalnya seperti karmic relationship ya, jadi ada hubungan karma di antara kalian yang belum terselesaikan. Jadi kalau belum selesai memang masih akan balik lagi gitu ya. Coba aku lihat lagi dari sini, kenapa sih belum bisa melupakan mantan. Oh ya, ini ide dari Aaron ya, aku selalu lupa nyebut.
Kenapa sih belum bisa lupa sama mantan? Karena kamu kemungkinan teradiksi, misalnya ketergantungan, kodependensi, terbiasa ada dia gitu-gitu ya. Terutama bisa juga kayak kamu selama ini selalu bersenang-senang sama dia, jadi kalau nggak ada dia hidupmu nggak seru lagi gitu loh ya. Di sini juga tentang apa ya, keterikatan. Karena aku di sini mulai melihat kamu akan mulai memikirkannya sih ya, memikirkan hubungan ini mau apa, mau gimana gitu. Mulai banyak belajar ya dari hubungan ini gitu loh. Ya, ada juga yang di sini kenapa sih kalau sama dia bisa happy banget, bisa bahagia banget gitu. Itu juga yang membuatmu susah untuk melupakan dia gitu. Cuman di sini ada nih bagus ya, kayak kamu mulai, oh iya, dia mulai bisa menyadari apa sih yang udah dia lakukan ke kamu, baik atau tidak gitu-gitu ya. Dan lebih mendekatkan diri sama Tuhan juga ya, karena untuk bisa lepas dari seseorang memang kita harus lebih dekat sama Tuhan, lebih banyak beribadah, lebih banyak apa ya, berintrospeksi diri, merenung gitu-gitu ya. Bukan kalau kamu pikir ketemu bisa melupakan mantan dengan ketemu seseorang yang baru, kalau buat menurut aku nggak gitu ya. Karena kalau kamu belum benar-benar lepas dari mantan tapi sudah ketemu orang yang baru, kemungkinan akan terjadi hal-hal yang sama ya dalam hubungan, kayak menyakitkan lagi gitu nextnya. Nah, untuk yang benar adalah ya kamu benar-benar lepas, membebaskan energimu sama dia, ikhlasin semua yang sudah terjadi. Mau kamu ngerasa bahwa kamu banyak berkorban untuk dia dan lain-lain, harus diikhlasin. Nah, kalau kamu sudah, gimana caranya bisa ikhlas, gimana caranya terbebas, ya kamu lebih mendekatkan diri sama Tuhan kan gitu. Kamu lihat lagi ke belakang, apa sih yang sudah dia lakukan yang baik buat kamu dan yang tidak baik buat kamu ya. Kalau banyak kan tidak baiknya, berarti kan bukan yang terbaik buat kamu dong gitu ya. Jadi mendekatkan diri sama Tuhan gitu, itu lebih efektif ya, walaupun kamu akan merasakan benar-benar terlukanya, attachmentnya gitu ya, ujian-ujiannya akan kamu rasain bener. Tapi kalau kamu mampu melaluinya, kemungkinan kamu tidak akan merasakannya lagi. Jadi kamu kayak orang yang udah benar-benar kebal ya. Jadi oh, sudah tahu kok dia memang gitu akhirnya begitu. Jadi kalau ada bayangan-bayangan muncul lagi, ada teringat-teringat lagi, kamu hanya akan merasa bahwa benar-benar menyakitkan banget ya dulu gitu, dan rasanya nggak mau diulang lagi gitu. Oke, aku ambil lagi di sini 2 ya. Terutama sih kenapa belum bisa lupa sama mantan tuh nggak ikhlas ya, belum ikhlas itu tadi loh. Kamu mungkin merasa banyak sudah berkorban buat dia gitu-gitu, apa segala macam, atau ada janji perjanjian entah apa gitu. Ada, serius, tripodnya kesenggol. Seperti itu. Jadi ya terikat ya. Oh, adanya juga cinta. Kenapa belum bisa melupakan mantan? Karena masih cinta juga di sini. Ya, jadi terlalu tiba-tiba gitu loh. Mungkin berpisah ketika masih sayang-sayangnya gitu ya. Atau kamu di ghosting, atau kamu ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Ya, jadi intinya sih kenapa belum bisa lupa mantan sama mantan, karena masih cinta ya. Atau perpisahan yang terlalu cepat, terlalu mendadak gitu. So ini yang aku akan menyebutkan zodiak ya, siapapun yang berkaitan dengan ini, terutama kamu ya, karena aku sedang mereading tentang kamu. Cuman bisa saja yang muncul reading ternyata zodiak-zodiak yang berkaitan dengan ini. Oke? Di sini ada fire sign, Leo, Sagittarius dan Aries. Water sign-nya kuat banget, Pisces, Cancer dan Scorpio. Dan juga ada air sign, Aquarius, Libra dan juga Gemini. Dan ini kayaknya semua zodiak ada ya. Di sini ada earth sign, Capricorn, Virgo dan juga di sini juga ada earth sign. Semua zodiak kayaknya ada di sini ya. Tadi kalau videonya terpotong, semua zodiak ada di sini ya, termasuk earth sign yaitu Capricorn, itu Taurus dan juga
Virgo ya. Tadi sempat terpotong soalnya videonya. Oke. Jadi seperti itu untuk zodiak. Semua zodiak bisa saja ada di sini karena ini general. Kayaknya sih memang ada sih. Ya. Dan juga aku akan lihat dari sini ya. Flexible. Yang cup indut. Kayaknya bener-bener ya pesannya nih, pesan semestanya nih nyambung banget nih sama kamu. Pertama, membaur dalam situasi apapun. Jangan terpaku kepada dia saja gitu ya. Kayak kamu harus happy di sini, happy di sana gitu dalam situasi apapun. Membaur juga dengan yang lain biar kamu bisa terhibur. Ya jangan kaku. Lalu juga berjuang lagi untuk mendapatkan cinta yang lebih baik ya. Pastinya jangan menyerah ya gitu. Lalu dilepaskan semua masa lalu. Kayak ini tuh dicabut sampai ke akar-akarnya loh, yang orang yang dari masa lalu ini segala sesuatunya mendingan kamu cabut sampai ke akar-akarnya, diilangin semua, diikhlasin, dilepasin ya. Ini kayak dicabut sampai ke akar-akarnya, itu bener-bener kamu tuh seperti yang aku bilang ya, jangan misalnya melupakan mantan dengan ketemu orang baru, bukan kayak gitu, tapi lebih kepada dihadapi gitu loh ya. Ketidakadaan dia itu dihadapi dengan benar-benar kamu sendiri dan lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Nanti kamu benar-benar mencabut dia dari sampai ke akar-akarnya. Terus juga kalau memang dalam cinta kamu ngerasa belum ada hal membahagiakan ya, sehingga kamu merasa putus asa, akhirnya inget-inget terus sama mantan gitu kan, karena kamu ngerasa belum menemukan cinta yang benar-benar bagus, baik gitu buat kamu. Nah, lebih baik fokusin dirimu sama rezeki, sama uang, sama karir, karena di sini akan besar pintunya, pintu rezekinya besar di sini aku lihat tuh ya. Ada keuangan besar yang bakal kamu dapat, makanya fokus aja di situ, di bagian rezeki, jangan percintaan mulu ya. Biasanya orang yang seperti ini ya itu pasti dapat cinta juga gitu loh ya, dapat dua-duanya. Karena kalau kamu fokus sama hidupmu, membangun dirimu, karir, keuangan, nanti cinta datang sendiri kok gitu loh ya. Makanya kamu bisa dapat dua-duanya, dapat sukses, dapat cinta gitu ya. Seperti itu ya. Semoga ini bisa jadi pesan dan juga pencerahan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya.